Bismillah, kajian Ustadz Abu Qatadah part 6 selesai. Maka dikatakan dalam hadis dijadikan penghinaan kepada siapa saja yang menyelisih sunnah. Makanya disebutkan dalam sejumlah hadis kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita beri contoh dalam kalimat sore ini bahwa seorang sahabat atau orang bersama dengan Nabi Muhammad disuruh minum dengan tangan kanan. Kata Nabi Sallam, "Kul biyamin." Makan kamu dengan tangan kanan. Karena dia itu makannya dengan tangan kiri orang. Lalu dia berkata, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Maka Iko dihukum saat itu. Tangannya itu kaku. Diadab Allah di sana. Dan dia tidak bisa mengantarkan makanan minuman ke mulut. Itu karena menyelisih sunnah menurut Rasulullah. Jangan sampai makan dengan tangan kiri. Nah, kalau kita tanya hari ini, berapa juta kaum muslimin yang makan masih dengan tangan kiri? Ya. Dan kita tidak boleh menganggap bahkan mungkin sejumlah pokok yang masih kita lihat sejumlah pokok yang sudah berversi, yang sudah bersolat atau sudah jenis masih makan dengan tangan, minum dengan tangan. Apalagi merokok, merokok dengan tangan kiri. Kemudian dalam contoh hadis yang kedua, Nabi SAW katakan, tidak sekali wahada minum ini pada yang disediakan pilihnya hanya yang sebelum masalah samarat baiknya daya syai dapat saja. Kalau kamu bangun tidur, jangan langsung memasukkan tangan ke buzana. Cuci dulu 3 kali, karena kamu tidak tahu di mana tidur tangan kamu. Tiba-tiba ada orang yang berkata, saya tahu di mana tidur tangan saya, sehingga saya tidak perlu mencuci tangan saya. Maka tertidur, tiba-tiba pagi-paginya didapatkan tangannya masuk ke tubuhnya, dihukum ketika dia menyelisih sunnah, menyelisih bagian dari syariat. Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang berada di masjid dan mendengar adzan, maka jangan keluar dari masjid kecuali punya hajat. Jadi kalau kita ada di masjid, adzan dikumandangkan, dia keluar lagi dari masjid. Ta'zim terhadap masjid, ta'zim terhadap ibadah. Lalu ada orang yang tergantung sana, dia lari atau keluar dari masjid, naik kudanya, maka dia terpeleset dari kudanya dan patah kaki, patah. Nah, sejumlah hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa semua apa yang menimpa kepada umat Islam, bimbingnya dengan pemimpin yang zalim, kita merasakan berbagai kebijakan yang dirasakan zalim di negeri-negeri Islam, dan apa yang menimpa kepada kita dari kekuasaan orang kafir kepada Islam itu disebabkan karena jauhnya kita dari agama. Maka berarti seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, terlebih kita berbicara tentang orang Palestina, maka kemenangan Allah akan dekat ketika kita kembali kepada Allah, ketika kembali kepada syariat Allah. Karena dalam ayat yang tadi, surah An-Nur ayat 55, Allah akan memberikan 3 janji, tapi Allah mensyaratkan 3 janji. Syarat yang pertama adalah berpamitan Allah yang berguna nilai hidup saya. Diwajibkan bagi para dai, para ustaz, para kiai, para ajudan untuk mendidik umat Islam agar bertauhid Allah dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, menjaga amal soleh, terutama dalam sholat. Makanya dalam ayat yang tadi, wala yansurunallah ma yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Ayat setelahnya apa? Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakata. Itu tegaknya sholat dan menunaikan zakat. Itu salah satu bentuk menolong agama Allah. Jelas.
Kemudian yang ketiga adalah iman. Iman yang benar, iman yang sempurna, iman yang kita sempurnakan. Itu persyaratnya. Maka wajib berhijrah kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari semua keburukan kita, jauhi riba, jauhi maksiat, jauhi perzinahan. Ini pertolongan Allah. Kemudian penutup yang saya ingin sampaikan kesempatan sore hari ini, dipastikan ketika terjadi peperangan baina ahli iman wa baina ahli kafir, maka orang mukmin mesti berada bersama ahli iman. Dari berbagai sisi, apa yang wajib kita lakukan, apa yang kita berikan untuk menolong saudara kita di Palestina. Karena tentunya yang dilakukan oleh Zionis, baik dalam pandangan kemanusiaan atau pandangan kita sebagai orang Muslim, bahwa penjajahan di atas dunia itu harus ditiadakan. Penjajahan itu adalah bertentangan dengan hak asasi manusia. Itu disepakati oleh dunia. Maka umat Islam harus menjadi bagian dari menolong mereka. Bagaimana kita menolong mereka? Cara menolong kita untuk mereka yang pertama adalah Islam anfusan awalan. Poin yang pertama dan utama adalah membereskan kita diri sendiri. Artinya umat Islam di seluruh penjuru dunia, ketika kita punya empati untuk orang Palestina dan ingin menolong mereka, maka pertolongan yang pertama dengan cara kita membereskan diri kita sendiri, membereskan akidah kita, membereskan amal soleh kita, membereskan akhlak kita, sehingga Allah kita menjadi penolong kita. Ini yang pertama, agar doa kita lebih mustajab di sisi Allah. Jadi membereskan diri. Yang kedua, dan ini akan bisa dilakukan kapan saja oleh siapa saja. Itu apa? Doa. Bidusra. Wa doa bil barakah. Wa doa bil barakah. Yaitu doa untuk kemenangan mereka. Doa untuk keteguhan mereka. Doa untuk ketegaran mereka. Berkah diberikan berkah Allah. Agar mereka kuat, agar mereka sabar, agar mereka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dalam sebagai sholat kita doa untuk mereka. Kemudian yang ketiga, yaitu al-nusrah, menolong di awalnya, menolong dengan harta. Siapa di antara kita yang memiliki harta, atau setidaknya kita infakkan walaupun sedikit. Ya. Untuk apa? Dalam rangka kemanusiaan, dalam rangka sesama muslim. Kita dikatakan al-mu'min ma'al-mu'min kal-jazillah, al-mu'min ma'al-mu'min kal-budian, inamal mu'minuna ikhwatun. Berinfak. Untuk apa? Untuk manusia, karena mereka membutuhkan. Sekarang sudah di atas 2.000 yang meninggal dunia. Rumah sakit rusak, sekolah rusak, ya, kemudian sekolah rusak, rumah-rumah, maka mereka dipaksa untuk meninggalkan tempat mereka dan untuk beriman. Dan ini wajib kita sendiri untuk menolong mereka. Dan insya Allah kita akan menyalurkannya kepada lembaga yang terpercaya. Artinya lembaga yang terpercaya kepada orang-orang yang terpercaya di Allah, yang akan sampai kepada mereka dan tempat sasaran insya Allah. Semua yang dulu. Ada pun menolong mereka dengan fisik juga atau dengan tenaga kita, maka tentunya kaum muslimin jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas al-aqrab orang yang paling kita dalam hal ini. Dan tentunya dalam hal ini kita tetap harus mengikuti mekanisme para pemimpin yang ada di negara. Karena ini urusan besar adalah mengikuti mekanisme
kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita berdoa juga para pemimpin kita punya empati sama. Kita tahu bahwa Indonesia tetap berkomitmen mendukung kemerdekaan kaum muslimin yang ada di Palestina. Itu komitmen bersama. Tapi pada poin yang terakhir sama para ulama dimanapun menganjurkan. Poin yang ketiga wajib untuk mengikuti mekanisme peraturan yang ada di seluruh negara yang berbeda, dari negara-negara Islam. Karena tentunya kaum muslimin zaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berjihad di Husain, berjihad di Palestina itu kata wilayah ulama dalam kaidah Palestina bahwa berperang dengan senjata itu mesti mengikuti kebijakan pemerintah. Tidak boleh dilakukan oleh individu. Ada pun yang tadi, poin yang pertama, bebas kita, membebaskan diri sendiri, kemudian berdoa dengan harta kita percaya kepada orang-orang yang dapat menyampaikan kesayangan. Nah, yang terakhir sekali lagi, bahwa orang mukmin itu ada ikatan batin, ikatan iman, ya, dan tidak boleh kita berbicara miring tentang saudara-saudara kita tentang di Palestina. Mesti orang mukmin mendukung ahlul iman, mendukung ahlul taqwa, dan dia tidak mungkin harus mendukung pada tentunya kita mengetahui dalam kaidah Islam ada walah loyalitas yang mengantarkan kita ke surga, bagian dari hakikat iman. Ada loyalitas yang bisa mengantarkan kita ke neraka, dan itu bagian dari nawaqidul iman. Jadi kalau orang loyalitas kepada orang kafir dalam arti untuk kafirannya, maka itu bisa menyebabkan orang itu memberi nilai diri Islam, keluar dari Islam. Ya. Dan silakan kalau untuk bantuan donasi, ya, seluruh kaum muslimin di tempat-tempat yang terpercaya. Jadi tempat-tempat yang terpercaya dan untuk menyalurkan. Insyaallah kami punya ilmu yang berdonasi, dan tentunya kita mengharapkan pihak-pihak yang sudah terpercaya dari berbagai kejadian mungkin yang berkali-kali. Demikian apa yang saya sampaikan di kesempatan sore ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, selesai kajian Ustadz Abu Qatadah Hafizahullah. Tinggal kita ambil ibrohnya dan semoga bermanfaat. Insyaallah next kajian kita akan buat vlog lagi, insyaallah. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tombol notifikasinya di visit guys. Wassalam.